Kembali lagi bersama kita Ma Voice podcast yang selalu membahas topik-topik yang inspiratif di madrasah kita ini. Oke, bersama saya Febri sebagai teman kalian pada podcast hari ini ya, pada episode hari ini. Dan oke teman-teman, kita hari ini akan membahas seputar tentang meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW bersama narasumber kita yang sudah berada di depan saya sekarang ini. Ada Pak Hidayat. Oke, selamat pagi Pak Hidayat. Selamat pagi Mas ya. Selamat pagi. Mas Febri ya tadi ya? Mas Febri. Kelas 11D. 11D ya? Yes. Iya, sudah pernah ketemu ya? Sudah pernah ketemu. Cuman beliau ini adalah guru seni budaya saya di Bantul ini, dan juga sebagai apa Pak di radio. Jadi Persatuan itu pengasuh Santa Rohani, juga direktur Sekolah Sakinah dan pengelola Forum Ta'aruf Padi Melati. Forum Ta'aruf nanti Bagi teman-teman yang mau nikah belum ada calonnya, saya ready stock. Saya di stok cari jodoh. Bukan saya teman-teman, tapi mungkin adalah operator saya ini. Pemilik saya masih kecil teman-teman. Oke, siap. Oke, Pak Hidayat, saya sekarang jadi pembawa acara hari ini. Saya ingin bertanya nih Pak Hidayat. Yang pertama itu ada nih, mungkin sebagian dari kita nih merasa akhlak Nabi itu hanya relevan dengan zaman dulu. Ini mengapa meneladani beliau yang hidup ribuan tahun lalu masih sangat penting untuk kita di era digital saat ini? Oh iya, jelas Allah firmankan dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulih uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Jadi telah ada contoh suri teladan yang baik bagi kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama nanti kita bisa meneladani tentang akhlak beliau, karena Rasulullah Allah lah innamal isturi tamimah makarimal akhlak, untuk membenahi akhlak ya, budi pekerti manusia. Karena Rasulullah itu beliau diutus Allah ke Jazirah Arab ini ya, itu pada masa jahiliyah, masa kebodohan, dan Rasulullah ini bisa sebagai idola kita ya, tidak lekang dimakan zaman. Wah, kita tidak lekang dimakan zaman. Jadi beliau akan selalu akan jadikan contoh untuk kita. Sekarang masalah fisik saja ya, Rasulullah itu fisiknya, kulitnya bersih. Banyak sekarang kan remaja kita, anak muda kita, teman-teman kita itu pada bingung dikala punya kulit yang kurang bersih. Jelas ya Mas ya, dalam Islam kan minimal berapa kali Mas dengan wudu? 5 kali 5 waktu ya. Yes, 5 waktu. Waktu itu waktu subuh, zuhur, asar, bisa. Kan itu nanti bisa membersihkan kulit-kulit kita. Ya, jadi bagaimana Pak? Sekarang pada bingung toh. Wah, kok nggak glowing? Wah, iya Mas ya. Kadang-kadang ada yang glowing, ada sebuah istilah ya, glowingnya namanya sebagian banyu bening dicampur arang, raine glowing, sikile ireng. Wow. Ada lagi Mas, banyu bening ning epek-epek, raine glowing, sikile meledak. Aduh. Ini kan apa? Sebenarnya Islam itu penuh dengan jalan keluar. Nah, kalau kita ingin glowing kulit kita, bersih kulit kita jaga 5 waktu itu. Berwudu itu Mas akan bersih insyaallah. Apalagi Mas Febri bisa melaksanakan qiyamul lail, sholat malam
sholat tahajud. Barang siapa yang mereka bisa menjaga sholat tahajud, maka akan tampak manislah wajahnya di siang hari. Iya, ya. Jadi mungkin Mas Febi pernah melihat ya teman-teman kita, ada yang wajahnya itu dipandang itu sedep, ayem, menyenangkan hati itu. Pernah lihat itu? Iya, guru kamu ya, Pak A B C D, beda-beda nggak beliau? Beda-beda. Ada yang, ada yang, ya nyeneng hati, dipandang, ya Allah senyumnya, ya menawan hati, menyejukkan. Nah, kalau kita bangun malam, sholat malam, tahajud, di malam hari, tampak manislah wajahnya di siang hari. Ini secara fisik Mas ya. Jadi teman-teman udah usah khawatir, udah usah takut ya. Wah ini gimana ini? Tentang punya bisul satu aja ribut loh. Iya. Terus ke dokter dan sebagainya. Kita bisa lah dengan laksanakan berwudu itu tiap hari. Insya Allah ya, ini kan bersih kulit kita. Nah, kemudian Rasulullah fisik juga datanya bidang Mas. Mantap. Boleh. Suspek. Dan goreng. Suspek ya, insya Allah. Nah, cakep Rasulullah itu ya, bagus intinya. Jadi insya Allah secara fisik. Kemudian bagaimana beliau punya akhlak nih. Akhlak itu sabar orangnya, sabar, penuh kasih sayang dengan keluarga saja loh Mas ya. Memanggil istri ya Humairah yang punya pipi merahan, masya Allah, panggilan yang indah, panggil romantis, bahkan romantis, rokok makan gratis. Jadi beliau sangat sabar ya, romantis dengan keluarganya, dengan istrinya, itu memanggil dengan panggil yang indah ya Humairah. Atau mungkin yang hujan turun lagi, ya. Jadi beliau memanggil dengan panggilan yang indah. Kemudian sangat menyayangi keluarga beliau, ada putra putri beliau, cucu beliau, istri beliau, masya Allah. Beliau akan situ saja ingat umatnya, umati. Nah, kita melalui Rasulullah ini kan enak nih Mas ya. Kalau kita hidup di dunia ini, mungkin Anda Mas Febi itu ke hutan ya. Kalau sudah ada contoh, ini jalur yang paling mudah. Enak gak kira-kira jalurnya? Enak tuh ya masuk ya. Udah sana, oh enaknya sini jalurnya. Karena ada pengalaman dulu. Nah, Rasulullah itu dengan orang-orang sekitar sangat menyayangi, sangat menghormati. Dengan yang tua menghormati, dengan yang muda menyayangi. Bagi Rasulullah itu sangat sayang kepada para sahabatnya. Jika beliau misalnya sabar orangnya, tidak mudah marah. Ingat, la taghdab walakal jannah. Jangan kau suka marah, bagimu surga. Mas Febi sering nggak dengar ayah bunda marah-marah? Sering kan? Gimana rasanya Mas? Di rumah nggak betah lagi. Iya nggak? Iya. Kayak mau main keluar ya, keangkringan. Iya, ke PS-an. Iya. Tidak gitu. Nah ini kalau kita di rumah tuh suka marah-marah, tadi betul latar tuh walakal jangan kau suka marah, bagi musuh surga. Surga di rumah tangga akan terwujud, kedamaian, ketentraman di rumah tangga aja Mas ya. Kita merasa nyaman di rumah itu. Seorang anak itu kan nyaman kalau punya marah-marah. Ayah yang marah-marah itu akan nyaman di rumah itu.
Kemudian disabar, tidak pernah keluar kata-kata yang kasar, Mas. Kasar terhadap istrinya, putra putri beliau, cucu beliau. Sabar, kemudian beliau juga ingat pemaaf, Mas. Pemaaf beliau itu mudah memaafkan. Mas Febri, pernah nggak Mas Febri buat dongkol, mangkel gitu? Sering. Wah, nggak atau balas ya, tapi Rasulullah itu waktu beliau dianiaya, pernah itu sholat Rasulullah, Mas, di punggungnya ditimpuk oleh kotoran unta, Mas. Mas itu gimana, Mas? Marah nggak? Marah. Wah, marah yo. Cari siapa orangnya. Tapi Rasulullah nggak marah beliau. Dia waktu ke Yasrib itu juga nggih, Rasul juga dilempari batu, Mas. Wah, lempari batu sampai malaikat itu menawarkan dirinya. Bagaimana kalau orang-orang itu kita timpuk pakai gunung? Rasulullah tidak begitu. Jangan, sabar. Mungkin mereka belum tahu tentang Islam. Nanti setelah ini anak turun mereka ada yang sebagai pejuang di agama Islam. Itu Rasulullah. Berarti Rasulullah itu mau dibunuh ya sama Suroko, sama Taksur ya. Waktu itu di bawah pohon di depankan pedangnya. Tapi Rasulullah tidak membalasnya dengan itu. Siapa saat menunggu kamu? Allah. Jatuh pedangnya, diambil, dia balas guntingan enggak? Nah, itu Rasulullah. Sabar beliau dengan musuh-musuh beliau itu tidak balas dendam. Nah, Mas Febri, saya bisa menerangkan ini. Zaman sekarang ini Mas Febri sering kali lihat di HP ada suara marah-marah tuh di grup. Ya, kita jangan suka marah-marah. Kita benahi akhlak. Jadikan akhlak kita baik, budi kita baik, ya Mas ya. Pergaulan juga baik dengan teman-teman kita, saudara kita. Lebih-lebih dengan orang tua. Ya, Mas Febri dengan manggil ayah bunda apa ibu bapak? Pak Umi Abi. Mama bapak. Mama bapak, Mama tapi kasih kak. Oh, mama sama babak. Iya. Jadi kita dengan beliau itu harus takdim. Kalau Mas Febri matur dengan bapak, volume jangan terlalu tinggi. Dengan mamak tinggi. Coba beliau ngomong, Febri, nah gitu ya. Nah ini kan film gitu. Kalau beli, masya Allah. Nah, jika kita ingat bagaimana Rasulullah dengan orang yang membenci beliau pun tidak membalas kebencian. Pernah suatu hari itu Rasul berlewat mau ke masjid, diludahi, Mas. Diludahi itu bahasa Jawanya apa? Diidoni. Wah, diludahi. Nah, suatu hari kok, tumben nih gak ada yang diludahi. Cari berita, siapa? Ternyata ada yang sakit di situ. Oh, ini mungkin orangnya. Tapi beliau gak membalas. Tidak punya rasa dendam di hatinya. Pulang ke rumah, ambil makanan, datang ke rumahnya. Gitu. Dia takut sekali. Jangan-jangan Muhammad akan membalasnya. Tapi enggak, hanya silaturahmi nengok dia sakit. Masya Allah. Gitu Mas ya. Itulah kalau Mas Febri nanti dengan teman ya, ada yang usil dengan Febri, jangan balas dengan keusilan. Siapa? Nah, apalagi nyomongan nih ya. Di dunia banyak tukom, Mas. Tukom. Apa tukom? Tukang komentar. Banyak singkatan. Tukom ya, misalkan Mas Febri pakai baju, ya, celana,
tas, sepatu. Kadang-kadang yang komentar ya, begitu loh, pakai baju dan celana nggak matching. Itu matching nggak? Matching. Serasi. Matching. Oke. Matching di sini. Mancing. Oh mancing ya. Mancing. Itu mancing. Nggak mancing ya. Tidak matching, nggak serasi, nggak Mancing, bagus ya. Ada komentar itu mas. Saya kok potongannya gimana tuh ada yang komentar. Sering itu. Gimana gitu komentar. Kita punya rumah kita sendiri, duit sendiri. Ada komentar, wow masa kayak gitu rumahnya, warnanya gitu, kursinya gitu. Ada yang komentar. Kita maafkan dia. Ada yang komentar tukom, ada tukrit. Apa tuh? Apa tuh Pak? Tukang kritik. Mau kritik. Febri kalau lagi gini, ada gitu. Ada tukam, tukrit, ada tucer. Apalagi itu tucer. Tukang ceramah. Oke. Nyeramain Mas Febri. Gini. Wah, gitu ya. Ada yang gitu. Jadi kalau dia itu memang ada masukan baik untuk kita terima. Ini Mas ya. Nah, kalau itu enggak baik ya udahlah, forget it. Lupakan. Oke. Lupakan dia ya. Jangan lupakan dia Pak. Oh ya dia. Jangan sering lihat spion. Jangan sering lihat ke belakang. Lihat kaca depan lebar. Oke, berarti Jadi kita bisa Rasulullah bagaimana akhlak beliau. Ada juga waktu itu ada pengemis yang di pasar mas, itu selalu disuapi Rasulullah. Tapi pengemis itu sering apa? Kan dia nggak bisa ngeliat, buta. Nah, datang itu sapi, jangan berkenan Muhammad itu. Dia majnun, dia gila, dia gini macam-macam. Nah, Rasulullah itu kemudian Abu Bakar sana juga toh menyuapi itu. Siapa kamu? Aku orang biasanya. Bukan, kamu bukan orang biasanya. Siapa kamu sebenarnya? Oh, saya itu temannya. Nah, siapa itu? Dan kamu saya itu laginya Rasulullah Muhammad SAW. Udah tiap kali di kata-katain di film Rasul tidak membalas dengan kejelekan, tapi dengan kebaikan. Masya Allah. Itulah kenal kita. Kalau kita di dunia ini jangan pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, ya, tapi balas dengan kebaikan. Nah, di zaman sama sih. Ini contoh ya. Kalau ingin kita hidupnya itu nyaman, jaga lisan. Latak tuh, ya, sama tadi. Kemudian kalau kita nggak bisa menjaga lisannya, pada saat ngomong apa, lebih baik diam. Ya, diam. Diam tuh Mas Febri, Mas Dayan, Mas Pak Yusuf. Diam itu Mas ya. Jadi kita tuh akan lebih nyaman diam Mas. Apalagi kita di media sosial gitu. Wah, soalnya banyak yang ngomong, wah Febri beban negara. Wah ini kan tuh ngomong gitu. Nah, hati-hati kita bicara itu. Nah, banyak ngomong, rasa ngomong apa ya dia. Nah, ini kan banyak komentar lagi. Dan juga kita jangan sampai menunjukkan keberhasilan kita. Karena banyak orang yang tidak senang dengan keberhasilan kita. Ada yang iri gitu. Tapi kita yakin kalau itu baik, itu benar, jalan terus Mas Febri ya. Rasulullah bagaimana di masa sehari-hari punya kasih sayang, kelembutan, ya, dan ketegasan. Sesama Muslim harus menyayangi kita masih. Nah, ini ingat man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Kalau Mas Febri menyayangi di bawah bumi, jangan di rumah suka hewan apa? Suka apa? Kucing ya. Punya berapa kucingnya? Punya dua. Kucing. Aku punya banyak di rumah. Wow. Ada namanya Jessica. Panggilnya Cica. Ya, ada Oreo, ada Mochi ya. Ini saya punya kucing. Ada juga saya punya sapi. Namanya Jasmine.
Di samping saya tidak dinamain. Namanya itu, kasih nama dong. Iya. Yanto. Yang punya kucing, punya sapi, punya kambing, punya ayam juga sih ya, ayam. Kalau Sama, saya Pak. pas saya pulang dari kantor untuk pulang itu, masya Allah, dari jauh udah lari tuh, ngambil kami, wah, tak makan, karena dia tahu kita menyayangi dia. Ya, jadi kalau kita tuh menyayangi yang di bumi, yang di langit pun akan menyayangi kita. Itu sih. Itu aja atau salah cukup ya kita nggak salah ulama ya. Berarti tapi juga sudah menjawab banyak pertanyaan Oh. sesungguhnya karena begitu mulia sekali gitu Sama ya. akhlak beliau Nabi Muhammad Sallallahu SAW gitu. Nanti Nabi Muhammad ini sifatnya dirinya tidak pernah hilang termakan zaman, tetap menjadi tuntunan kita gitu ya Pak, sampai akhir zaman nanti. Nah, pokoknya Rasulullah itu sebagai idola kita, ya, tuntunan kita. Jangan terbalik ya, jangan jadikan tontonan sebagai tuntunan, tuntunan sebagai tontonan, jangan. Jadi kita punya uswah hasanah terhadap Rasulullah Muhammad SAW, kita tiru kebaikan beliau, kasih sayang beliau, kesabaran beliau, ya, dermawan beliau. Wah ini mas, nggak bisa Mas Febri juga sama, sedekah ke kita. Jadi kita tuh mau ke sedekah kalau tidak ada hilangnya gitu. Itu Mas Febri hari ini. Salam jam sekali teman-teman. Wah Nah. gila, terima Besok kasih. sambung lagi sama target ya, nanti coba sambung lagi dengan tema yang lain, bentar lagi. Boleh. Masalah perjodohan boleh. Wih, Mas tapi Lili, kasih sayang boleh. next episode ya Pak. Episode berikutnya nanti karena banyak teman-teman kita lihat nih, saya sekali masuk ke kelas tuh, banyak anak-anak yang punya masalah loh mas. Kelihatan dari matanya tuh, ya Allah. Waduh, salah. Kelihatan masalah, punya beban berat. Iya. Kadang orang itu stres, kan banyak stres ya, ada tekanan nggak terasa, ada beban nggak ada yang jadi bincang-bincang. Nah, biasalah kita di Mandaba ini, ya, Mandaba Voice. Ma Voice ya. Ya, nanti kita membuka nanti sana ya teman-teman yang mau konsultasi dengan kita. Yes. Kita buka lebar-lebar ya. Kita bahas masalah mereka itu Masalah apa mereka saja. di- Solusinya kita bahas. Ah. Ada dengan Pak Dayat. Wadaya dia kalau nanti kita bantu ya. Bagi yang mau nikah belum ada calonnya sama Wah. stop. Yang nggak punya duit untuk nikah, bilang saya mas, tak dengerin. Nah, terus nanti bisa WA saya nulis nomor rekeningnya. Salah tak baca ya. Nah, Dibaca doang. baca doang ya. Nanti mas ya. Yes, oke. Jadi mudah Mas Febri nanti bisa sukses Amin. dalam kehidupan dunia ini dan akhirat besoknya, dan jadi anak yang soleh. Amin. Kelas 11D ya di Mandapa ini. Mas Febri punya cita-cita jadi apa? Mungkin jadi guru ya Pak. Jadi guru. Guru seni. Masya Allah. Terinspirasi dari siapa? Dari Pak Dayat. Wih. Wih, banyak inspirasinya Pak, jelas. Masya Allah. Salah satunya jelas adalah Pak Dayat. Ya, tadi Pak itu tadi Ali. jadi guru itu nanti insya Allah akan jadi amal jariah kita. Yes. Amal jariah. Muhammad Jarweh. Amal jariah kita akan mengalir ke kita ya. Gitu ya. Amin. Insya Allah itu. Kalau saya dulu pengen jadi apa? Jadi guru di rumah tangga, guru di madrasah, guru di masyarakat. Jadi sebaik-baik manusia punya manfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang baik lah, orang punya manfaat terhadap manusia yang Lainnya. itu bisa berinya. Wow, sangat Wow. inspiratif sekali cerita dari Pak Dayat tadi ya, teman-teman. Wah, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat dengan cerita yang mantap banget Pak. Nah, alhamdulillah. Guys, jadi teladan kita ada. Mantap apa mandapa? Mandapa mantap. Mandapa mantap. Mantap. Wah, mandapa. Man dua Bantul ya. Yes. Ini lokasi di mana mas? Di Sabtu Dadi. Jauh tadi ya. Dadi. Jalan Parangtritis ya. Jalan Raya. Ya, tanya itu mau tahu ya. Ya. Dia mau bisa hubungi kita untuk mau sekolah di sini ketemu saya. Bisa Pak Dayat.
Pak Hari. Pak Hari, ya, Pak Dai. Pak Dai. Pak Hari, Pak Dai ya dia. Pak Dai. Pak Dai, Pak Pak Dai. Dai, Pak Pak Dai, Pak Dai. Pak Dai. Iya. Oke Pak, terima kasih ya Pak Sama-sama. atas cerita inspiratifnya tadi, ceritakan Nabi Muhammad yang begitu sabarnya. Punya Nabi Muhammad itu menjadi teladan kita bagi kehidupan kita sampai akhir zaman nanti. Oke. Terima kasih Pak Dayat. Iya, sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya untuk podcast di Mo Voice ini. Asik. Iya. Begitu saja teman-teman. Ada kata-kata terakhir mungkin Pak? Kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini Pak Dayat. Ya. Jangan berprasangka jelek ke orang lain. Apalagi berprasangka jelek ke Allah. Belajarlah untuk selalu berprasangka baik ke Allah dan berprasangka baik kepada orang lain. Diri sendiri Dan juga. jadilah hamba yang punya manfaat terhadap orang lain. Wih, keren. Baik Pak Dayat, terima Iya. kasih ya Sama-sama. sudah meluangkan waktunya mau voice ini. Oke, mungkin begitu saja teman-teman dari saya sebagai host di podcast episode hari ini. Saya Febri dan Saya itu Rahman. Iya. Mohon pamit ya. Yes, kami pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Iya. Pak Dayat, terima kasih Pak Iya. Dayat. Sama-sama. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sekian teman-teman. Sampai bertemu lagi di episode Mo Voice berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang matiin tadi? Anjir banget. Dia matiin apa? Yang matiin lampu tadi. Aku. Ini Ngapain? apanya tadi? Oh iya. Sudah.